Wow. Gue tidak menyangka bisa menggunakan Samsung S23 selama 6 bulan sebagai daily driver Android. Ya, HP yang saat ini susah banget untuk dihujat. Dibilang mahal, harga sekarang udah turun jadi 11,7. Dibilang baterai boros, buat HP sekecil ini jelas awet banget. Sehari cuma nge-charge sekali. Terus dibilang kamera burik. Enggak, ini bagus banget. Bahkan lensa telefotonya menurut gue sangat ngebantu, apalagi dengan ukuran form factor sekecil ini. Dibilang performanya ditahan, performanya panas, enggak juga. Cooling di HP ini tuh bagus banget dan bahkan performance-nya itu dilepas sama kayak Samsung S23 Ultra, S23 Plus. Jadi benar-benar worth it ya. Kesimpulannya kalau kalian pengen beli Samsung S23, silakan langsung beli. Tapi bukan berarti ini sempurna loh. Masih ada kurang dan lebihnya yang baru berasa ketika udah ngelewatin beberapa bulan pemakaian. Jadi kayaknya gue buat video ini, so welcome back to Up To Date Idea Channel. Now go Greg dan let's check it out. Pertama-tama gue harus apresiasi untuk konfigurasi kamera di HP ini tuh beneran komplit. Ya, lensa utama, ultrawide kepake, bahkan telefotonya sangat-sangat kepake buat gue pribadi. Pengen capture objek jauh, tinggal di zoom in aja. 10 kalinya itu masih punya detail yang rapet, pokoknya bener-bener bagus. Dan bahkan kalau misalkan kalian pengen zoom in digital sampai 30 kali, juga bisa, ya, digunakan untuk foto bulan kayak S23 Ultra. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk foto-foto objek biasa, memang detailnya agak kurang, terutama ketika kalian foto di kondisi kurang cahaya. Jadi saran gue, maksimalin sampai 10 kali aja. Dan ada satu hal yang rasanya menurut gue rasanya agak kurang. Memang HP ini nggak ada lensa macro lens dan ditambah untuk lensa ultrawide-nya tidak tersedia teknologi autofocus. Jadi ketika gue pengen foto dalam jangka dekat atau jarak dekat, itu nggak bisa. Ya memang sih, macro lens tuh bener-bener jarang banget dipakai dan kalian pasti bertanya, emang hari ini masih dibutuhin ya? Tapi gue lebih seneng kayak di iPhone. Memang tidak ada macro lens, tapi karena tersedianya sensor autofocus di lensa ultrawide, ketika gue pengen foto dekat itu sangat-sangat ngebantu. Jadi HP flagship tuh harusnya bisa sediain sesuatu yang belum dibutuhkan, tapi ya ada ketika dibutuhkan. Dan di HP ini rasanya masih missing karena tidak adanya sensor autofocus di lensa ultrawide. Gue berharap mungkin di S24 Next bisa tersedia kali ya. Satu hal yang harus gue akuin memang ini optic image stabilization-nya Samsung S23 nggak main-main guys. Udah gue getar-getar atas bawah kayak gini, hasil videonya tuh masih stabil. Gila sih, mantep nih, no play guys. Tuh bahkan turunan kayak gini, tangga tuh, gokil sih. Tapi, satu hal yang menurut gue rasanya kurang banget yaitu dalam segi karakteristik warna yang terlalu lebay. Nge-record video di kondisi daylight, langitnya tuh biru banget. Padahal kalian tahu kan, dalam beberapa hari terakhir, langit Jakarta polusinya gila banget. Tapi somehow saturasinya menurut gue agak berlebihan. Ya intinya sih kalau misalkan kalian pengen cari warna yang natural, ini jelas bukan buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian suka warna yang vivid, saturasinya naik, jelas ini bakalan cocok buat kalian. Dan dalam segi flexibility, gue mau ngomongin dalam segi resolusi. Untuk kamera belakang bisa support sampai 8K 30fps dan ketika gue turunin di 4K 60fps, gue seneng banget. Semua lensa bisa berjalan dengan baik. Tapi anehnya gue menemukan ketika gue record dari kamera utama, pindah kamera belakang, terus mau balik lagi ke lensa ultrawide, itu nggak bisa. Tapi ketika gue record mulainya dari lensa ultrawide dulu, terus pindah kamera utama itu bisa, dan pindah kamera depan juga bisa. Jadi agak aneh aja. Kita kalau misalkan mau lebih fleksibel pindah ke 3 lensa, itu mesti start record dari lensa ultrawide dulu, baru bisa pindah ke lensa utama dan kamera depan. Menurut gue mestinya Samsung bisa meng-enable itu lewat software update. Walaupun memang ini jelas lebih unggul ketimbang di iPhone yang ketika gue record di 4K 60fps, mana bisa pindah-pindah lensa. Tapi ya, semoga bisa di-enable lewat software update biar lebih enak aja fleksibelnya. Atau lebih fleksibel, ya itu maksud gue. Dari tadi ngomongnya susah sih. Yaudah.
6 bulan terakhir, HP ini udah terima 7 kali software update. Ya, nggak cuma dalam segi bug fixing, tapi dalam segi security patch-nya diupdate, dan bahkan ada penambahan fitur. Contohnya kemarin ada 2 kali zoom di mode portrait. By the way, ada halkah yang gue ketinggalan mengenai update di Samsung S23? Misalkan kalian udah pakai, tinggal komen di bawah aja biar yang lain tentu kebantu. Dan HP ini juga akan jadi HP pertama yang terima update One UI 6 yang akan tersedia bulan Oktober nanti. Bener-bener berasa jadi nasabah prioritas layaknya HP flagship. By the way, ada satu fitur yang bener-bener menurut gue sangat ngebantu, yaitu Quick Share. Yang gak cuma berguna untuk ke sesama Samsung, tapi buat gue yang udah nyangkut di ekosistem Apple kayak gini, bener-bener sangat ngebantu. Ya, kalau misalkan kalian pengen nge-share foto atau video ke iPhone, MacBook, atau iPad, sekarang bisa dalam bentuk link download. Total kuota yang dikasih itu mentok sampai 5 GB dan link Quick Share hanya berlaku beberapa hari aja. Begitu link expired, nanti foto atau video yang upload di Samsung Cloud akan otomatis terhapus by system, jadi ini sangat reliable. Ya, kuotanya nggak akan habis-habis, karena otomatis kebuang setiap kali kita selesai upload. Keren sih. Seiring HP flagship terbaru keluar terus, gue ngerasa memang bezel HP itu bukan yang paling tipis. Tapi memang dalam segi experience, rasanya Samsung bisa selalu ngasih yang terbaik. Ya, kualitas warnanya itu hidup banget, cerah banget, warnanya gonjreng banget, mau dipakai entertainment asik, mau dipakai scrolling Instagram juga asik, sampai mau dipakai main game tuh berasa banget hidupnya. Bahkan dalam segi 6 bulan terakhir, kalau misalkan kalian tanya, "Bang, apakah udah ada shadow?" Ya, jawabannya tentu belum, dan belum ada green line ataupun lightsaber gitu ya. Karena memang itu semua balik lagi tergantung ke pemakaian kalian. Cuma memang ada satu hal yang gue ngerasa seiringnya dipakai push rank Mobile Legends, touch sensitivity HP ini tuh kurang asik. Di tengah-tengah responsif, akurat, begitu gue geser sampai ke ujung-ujung sudut layar, berasa banget ada delaynya. Dan kalau misalkan kalian bilang, mungkin itu karena hydrogel bang. Enggak, udah gue lepasin, tetap masih nggak ngefek. Jadi gue berharap ini masih bisa diimprove lewat software update. Dan by the way, touch responsitivity-nya itu udah gue naikin di bagian display setting. Jadi rasanya memang ini kurang asik aja kalau mau dipakai main push rank ataupun yang kalian tuh mainnya harus sentuh-sentuh di ujung. Jadi kayak berasa kurang akurat. Tapi overall memang ini bagus banget, terutama dalam fingerprint under display-nya yang super ngebut plus reliable. Beda banget sama zaman Samsung S10 yang super lambat. Jadi ini sangat-sangat hal yang harus gue apresiasi. Oke guys, by the way, di bulan ketiga gue pakai Samsung S23 akhirnya udah ada update. Jadi refresh rate-nya bisa kebuka sampai ultra 120 Hz yang lancar banget, dan grafik bisa ultra juga. So guys, intinya selama 6 bulan menggunakan Samsung S23 ini, gue harus bilang pengalaman yang diberikan itu bikin happy, bikin nagih, bikin betah. Dan kalau misalkan kalian bertanya, "Bang, gimana dengan statement lu yang bilang kalau misalkan harga 13 juta tanpa cashback itu mending skip?" Ya memang, tapi setelah 6 bulan sekarang gue ngecek toko online kan harganya udah turun jadi 11,7. Jadi rasanya worth it banget dengan harga yang kalian bayar. Kalian bisa dapat lebih performa ngebut, baterai awet, layar termasuk lega dengan ukuran sekompak ini, kameranya komplit bagus, kepake semua lensanya, software update diperhatiin, jadi worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian nyari S Pen, nyari layar besar, lensa periskop, rasanya udah tau lah ya harus kemana. Karena di pasaran cuma tersedia Samsung S23 Ultra. Tapi kalau misalkan kalian yang udah pakai Samsung S23 ini, gimana pengalaman kalian? Coba komen di bawah supaya yang lain kebantu juga. Dan kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu share ke teman-teman, keluarga, atau semuanya. Sekaligus like sebanyak-banyaknya buat ngebantu channel kita. Dan kalau misalkan buat kalian yang baru mampir ke channel ini belum subscribe, boleh bantu subscribe sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.